siap untuk belajar? Siap, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, kita membaca ayat pendek dan Zikir. langsung saja kita mulai.
dosa kakak dan keluarga kita yang lainnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di masa lalu, masa sekarang dan di masa yang akan datang. Amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingin anak Bapak lihat samping kiri dan kanan. Apakah ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ada semuanya, Pak. Hadir semuanya, bagus. Berarti anak-anak Bapak semuanya ada niat untuk belajar ke sekolah ini dengan sungguh-sungguh. Hari ini hari apa? Hari Sabtu. Anak-anak Bapak di rumah semuanya pasti ada kegiatan atau rutinitas yang dilakukan setiap hari. Mulai dari bangun tidur sampai berangkat ke Sekolah. Apa kegiatan yang biasa dilakukan setiap hari yang seperti itu? Mulai dari bangun tidur. Bahkan nyanyinya juga sudah ada. Itu adalah salah satu rutinitas yang biasa kita lakukan. Apakah anak Bapak semuanya melakukan yang seperti itu? Yolai mandi ke sekolah. Alhamdulillah kalau yolai. Karena sebagian besar masih ada yang tidak mandi ke sekolah. Kenapa? Bangun tidur sudah jam 6. Sholat tidak, mandi tidak, langsung saja pergi ke Sekolah. akhirnya sampai di sekolah dia ngantuk. Ketika guru menerangkan pelajaran, nyoba kuat panjang sah. Lalu saya pengenal. Nah, kemudian hari ini, kemarin pembelajaran sebelumnya, hari sebelumnya kita telah mempelajari tentang coding. Siapa anak-anak Bapak yang tahu apa arti coding? Ada, Pak. Ada urutan. Coba satu-satu. Angkat tangannya siapa tahu apa itu coding. Zikri, apa itu coding? Ada, Pak. Kode. Bagus. Siapa lagi? Salah. Urutan, Pak. Urutan. Siapa lagi? Peraturan, Pak. Peraturan. Nah, Bapak akan memberi sebuah contoh. Ada yang tahu gak ini gambar apa? Panah. Gambar? Panah. Ini panah apa? Panah. Ke atas, ini Ke bawah. Samping kanan. samping apa? Samping kanan. Samping kanan, yang ini Samping kiri. samping kiri, Bawah. bawah, yang ini Samping kiri. samping kiri. Dari yang gambar yang Bapak buat ini, anak-anak Bapak tahu apa ini? Kenapa ini arah atau petunjuk? Di mana anak Bapak sering melihat ini? Tanda-tanda ini di mana sering dilihat dalam kehidupan anak-anak Bapak semuanya? Di jalan, apa lagi? Mungkin setiap hari tipu di rumah, Pak Sadi itu ada kan lupa? Atau menculik laptop, atau menculik komputer. Di HP. Ini tanda, ini adalah kode. Coding itu berasal dari bahasa Inggris yang bercode. Kemudian ditambah ing jadi coding. Kode ini adalah kode. Kode itu apa? Aturan, urutan, tanda. Tanda ini Ya, Pak. petunjuk. Ini petunjuk atau tanda
Ke mana ini? Ke kanan. Ke kanan, yang ini? Kiri. Ini? Bawah. Ini? Atas. Ke atas. Jadi itu adalah kode atau coding. Jadi kenapa kode ini diajarkan kepada anak bapak semuanya seperti yang bapak bilang kemarin? Untuk menyelesaikan suatu masalah, zaman sekarang kita harus berpikir seperti komputer. Harus ada arah dan petunjuk yang benar. Jadi hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang berpikir komputasional. Apa? Berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional. Coba lihat gambar yang apa? Kita tunjukkan ya. Ini gambar apa? Teh. Gambar Ada. teh saja. Coba lihat gambarnya dengan teliti. Teh celup. Hah? Buat teh celup. Pembuatan teh. Anda tidak melihat tangan di situ. Iya, Pak. Hah? Pembuatan. Ah, bagus. Apa Mi? Pembuatan teh. Kenapa Bapak tampilkan pembuatan teh ini? Karena ini berkaitan dengan materi berpikir komputasional itu. Apa itu berpikir komputasional? Nanti akan Bapak jelaskan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kenapa anak Bapak diajarkan tentang berpikir komputasional ini adalah peserta didik dapat memahami permasalahan yang ada di sekitar anak-anak Bapak semuanya dalam kehidupan sehari-hari, masalah yang sederhana sampai masalah yang lebih rumit, dipecahkan dengan pemikiran yang logis. Logis itu apa? Bisa diterima akal dan pikiran. Sistematis, terstruktur, artinya teratur, menggunakan simbol. Simbol apa? Contoh simbol yang Bapak contohkan tadi? Nah, berupa angka 1, bisa juga huruf A sampai Z, kemudian gambar. Masih ingat waktu pelajaran tentang rantai makanan? Masih, Pak. Di situ juga ada petunjuknya. Ini tadi, ini tikus. Petunjuknya adalah tanda panah. Arti tanda panah di sini apa? Padi dimakan tikus. Jadi sebenarnya anak-anak Bapak semua ini kita telah belajar tentang kode atau coding ini. Tetapi selama ini kita tahunya itu hanya tanda panah, angka dan huruf biasa. Tapi kali ini kita mendalaminya dengan coding. Atau pembelajarannya sekarang sudah dijadikan mata pelajaran pilihan sehingga anak-anak Bapak khusus mempelajari mata pelajaran coding ini di kelas 5 dan 6. Nah, kemudian kita kembali ke gambar tadi. Kita kembali ke gambar teh tadi. Siapa yang bisa menuliskan apa atau pernah nggak Bapak membuat teh? Atau yang tak pandai membuat teh? Atau biasa dibiarkan ayah jadi pusat? Berarti bisa membuat teh sendiri? Nah, bisa. Coba siapa yang tahu bagaimana cara membuat teh ini? Tidak ada. Tapi semuanya bisa membuat teh, tetapi ketika disuruh tidak ada yang tahu. Ayo cepat, siapa yang bisa membuat teh ini, tahu caranya? Apa langkah yang kita lakukan terlebih dulu sehingga teh ini menjadi teh yang siap diminum? Ayo cepatlah. Pare.
lagi baca ruang membete. Yang lain diam. Satu saja Farid. Satu saja. Siapa lagi? Ah, Salwa. Nah. Silakan. Anissa. Nah, untuk lebih supaya konsentrasi anak bapak ini lebih bertambah, kemudian berani maju ke depan, kita lakukan ice breaking dulu. Silakan siapa yang mau memimpin di sini untuk ice breaking. Itu Zikri. Serang mau ice breaking yang benar. Suruh temanya berdiri dulu. Silakan semuanya bapak berdiri dulu. Keras kalah orangnya Zikri. Dapat Minangkabau. Awak kurang Minang. Rumahnya rumah gadang. Barenya bare Solo. Samanya sambal rendang. Tarinya tari indang. Dinding ba dinding, oi dinding ba dinding. Dinding ba dinding, oi dinding ba dinding. Sudah? Zikri, tunggu dulu Zikri. Sudah semangat? Sudah semangat? Kalau tidak kita tambah lagi. Apa itu lah? Silakan Zikri. Rimba. Bagus, tepuk tangan semua. Silakan Zikri. Mudah-mudahan ini membawa konsentrasi anak bapak lebih bertambah. Silakan siapa yang berani lagi selanjutnya. Silakan Aira. Jadi ice breaking ini ada fungsinya ternyata ya. Sudah selesai? Apa masih ada? Masih
Masih ada? Masih ada? Masih ada? Kalau ada silakan maju. Menyerah? Menyerah? Belum. Sudah menyerah? Setelah diaduk dia parahkan lagi. Belum. Siap disantap. Nah, apa masih ada yang kurang rasanya? Sudah, Kak. Sudah pas? Sudah, Kak. Nah, mari sekarang kita coba periksa bersama-sama apakah yang dibuat oleh teman-teman kita ini sudah sesuai urutan yang benar atau tidak. Nah, yang pertama ambil gelas. Ya ini. Yang kedua, Masukkan gelas secukupnya. ya. Yang ketiga, Masukkan teh. yang keempat, Tambahkan air panas. kemudian. Aduk teh. Teh siap disajikan. Nah, ini karena airnya sudah masak. Tapi kalau airnya belum masak, apa yang pertama kita lakukan? Nah, kita merebus airnya lebih dahulu, baru kita siapkan ini. Nah, berarti air panas ini bukan berada di nomor 4, tapi berada di Nomor 1. Nah, kita rebus. Nah, jadi yang mana yang coding di sini? Mana yang kode petunjuk urutannya di sini yang mana? Angka yang mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan 6. berarti anak-anak Pak sudah paham yang mana yang kode atau aturan atau tanda ini. Nah, kemudian ini urutannya sudah benar. Seperti yang Pak bilang tadi, kalau airnya belum dimasak, berarti kita masak air terlebih dahulu. Itulah kenapa ini disangkutkan dengan masalah anak bapak di keseharian dibahas, karena ini sering kita temui di rumah. Jadi di rumah kadang kan kita mau bikin teh, tetapi ternyata ibu lupa memasak air pagi. Apa yang kita lakukan? Dia mungkin kita langsung tuangkan air dingin kepada teh. Tidak, rebus dulu. Jadi kita rebus dulu. Tapi kalau ada teh air panasnya, baru kita bisa melaksanakan yang seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh masalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi dari contoh ini penjelasannya. Apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir kita itu sistematis, logis. Apa itu sistematis? Berurutan, logis, bisa diterima akal pikiran. Untuk memecahkan masalah yang harus diselesaikan dari yang termudah masalahnya sampai yang paling sulit. Tidak hanya menggunakan komputer saja. Jadi biasanya orang menyelesaikan masalah banyak memakai komputer atau handphone atau internet. Semua orang sekarang bisa memasak. Bisa. Kok dulu ada orang yang tidak pandai memasak? Tidak. Dulu iyo. Kalau tidak belajar ke ibu atau ke orang lain bisa memasak. Tidak. Kalau kini satu orang bisa memasak, Bisa. lewat apa? Internet. Mereka melihat tutorial dari handphone. Deh, nampak dinyo orang ambil ambil donat. Tak pandai nyombek donat di mana cari? Malu bertanya kurang dia tak pandai memasak dia kecil.
Dari mana saya lihat lah? HP. Yang saya lihat lah dari HP ini. Banyak tutorial bagaimana cara membuat donat. Tinggal dicoba di rumah langsung. Nah, ini jadi apa itu berpikir komputasional tadi? Berpikir secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya menggunakan komputer. Nah, jadi itu yang berpikir komputasional itu. Kenapa berpikir komputasional ini sangat penting untuk anak bapak semuanya? Karena ini bisa membantu menyelesaikan masalah yang ada ditemui di lingkungan sehari-hari. Salah satu manfaatnya adalah membantu kita menyelesaikan masalah secara sistematis. Yang kedua, membiasakan berpikir teratur, logis hingga tidak bingung saat menghadapi persoalan. Jadi melatih otak anak bapak semuanya untuk berpikir secara sistematis, logis, sistematis apa teratur. Kalau awak ingin melakukan ini, jalannya ikut. Nah, bisa diterima akal pikiran awak. Kalau tidak, berarti bukan itu jalannya. Cari jalan yang lain. Sama seperti yang bapak bilang dari dulu. Untuk pergi ke sekolah ini, apakah jalan satu? Ciek jalan untuk lewat ke SD? Banyak. Ada yang lewat dari Baduang, ada yang lewat dari ada yang lewat dari Petus. Nah, yang ketiga menjadi dasar coding adalah ini. Untuk materi selanjutnya itu kalian akan mempelajari tentang AI, kecerdasan artifisial. Untuk mempelajari itu kalian harus memiliki pemahaman tentang komputasional. Kemudian yang keempat, membantu kita mengurangi kesalahan yang dikerjakan. Jadi kalau awak tak tahu urutannya seperti tadi, misalnya kita akan bekerja menjadi seorang pegawai restoran. Tapi cita-cita atau nak cita-cita awak ada, tapi awak karena kesulitan ekonomi dapat bekerja di sebuah restoran. Awak tak biasa membuat teh, orang pasang teh, apa caranya? Orang pun nyo minta tehnya indak lo manis mana, indak lo baik mana, sedang-sedang saja je. Awak biasa membuat di rumah yang manis. Akhirnya beko bat pelanggan komplain bapak mani mana nak nyium. Jadi kita harus tahu urutannya dulu. Kalau ingin membuat teh menjadi sedang-sedang saja, marah sendok isian gulanya. Ada yang 1 sendok besar, ada yang isinya 1,5 sendok yang kecil. Jadi urutan itu harus jelas. Nah, kemudian untuk menyelesaikan masalah ini, salah satu caranya adalah algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma ini adalah urutan-urutan yang logis, seperti yang sudah kita cobakan tadi. Yang pertama kita tentukan, kita kembali kepada teh kita tadi. Nah, yang pertama kita tentukan masalahnya dulu. Apa yang jadi masalah di sini? Yang keras. Nah, masalahnya adalah cara membuat ini masalahnya.
Setelah masalah ketemu tadi, apa yang kita lakukan langkah keduanya? Menentukan urutan pemecahan masalahnya tadi. Mana dia? Ini. Setelah ini apa lagi yang kita lakukan? Apa lagi yang kita lakukan? Mengaplikasikan. Apa itu mengaplikasikan? Kita baca undangan aplikasi ya. Mencobakan. Apa dicoba? Ayo dah berhasil jadi teh nyo. Dan tak jadi kopi nyo. Dia dah lama rasa. Dia dah tak pahit senyo. Jadi kita aplikasikan. Sampai di sini sudah mulai mengerti? Ada yang ragu atau mau ditanyakan? Tidak ada. Sekarang Bapak beri yang kedua, gambar atau masalah yang kedua. Ini gambar apa? Orang menyapu. Orang sedang Menyapu. menyapu apa? Menyapu halaman. Tadi Bapak tanya semuanya sudah paham. Sekarang kita masuk ke masalah yang kedua. Siapa yang tahu apa masalah yang ada di gambar ini? Silakan maju. Silakan maju. Nggak sampai ke proses ya. Cara menyapu sudah lengkap. Apa yang kurang? Halaman. Sisa cepat. Cara menyapu halaman. Apa ini dikasihnya? Cara menyapu halaman. Sekarang kita urutkan proses menyapu itu lagi. Silakan maju Riko.
Selanjutnya Zidan. Kalau tidak ada yang mau apa yang menunjuk ya. Jam susah nak kemarin lah. Aku nyari punya aku sendiri. Yang ketiga siapa lagi? Salwa Jejak. Yang selanjutnya cepat. Nah, Liana. Setelah menyapunya apa? Nah, yang ada lagi? Ada Pak. Pen. Setelah awak kumpulkan pen kecilnya. Bakar. Apa lagi? Ini kalau tidak biasa bekerja di rumah atau di sekolah tiket, ya pasti tidak. Setelah dikumpulkan, awak pengalih pin. Setelah dikumpulkan kita buang pin. Yang mana kita buang pin? Nah, bagaimana anak bapak semuanya yang dibuat teman-temannya ini? Apakah sudah betul atau ada yang salah atau ada yang terbalik? Ada yang Hah? Coba dilihat dari yang 5 ini. Apa ada? Yang mana? Yang? Nomor 2 ini. Jadi? 1. Nah, jadi urutan yang benar yang pertama kita cari kita lihat halaman yang kotor dulu. Nah, itu halamannya yang kotor aja kawak sapu. Kawak sapu yang bersih itu lihat. Nah, tidak mungkin. Jadi yang pertama kita lihat halaman kita yang kotor. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Dibuang ke tempat sampah. berarti anak-anak bapak sudah memahami konsep tentang berpikir komputasional dan bagaimana memecahkan masalah sesuai dengan urutannya. Jadi sekarang kita lakukan diskusi. Bapak akan memberikan LKPD nanti. Jadi kita diskusikan nanti anak bapak pecahkan masalahnya bersama kelompoknya. Nanti kita presentasikan ke depan. Silakan anak bapak semuanya buat kelompok menurut kesukaannya masing-masing. Kamu
Sudah duduk sesuai kelompok yang diinginkan? Kalau sudah semuanya lihat ke depan dulu. Bapak akan menjelaskan apa tugas yang akan Bapak buat semua. Di sini Bapak ada sebuah LKPD, satu buah masalah. Seperti masalah yang sudah kita lihat tadi di papan tulis. Jadi nanti anak Bapak semuanya diskusikan bersama temannya apa masalah yang ada di gambar ini, kemudian bagaimana urutan pemecahan masalahnya. Jangan lupa dibuat nama kelompoknya di sini. Ya, dan urutannya nanti silakan dibuat nanti di lembar jawabannya. Nanti akan Bapak kasih ya. Ada yang ragu atau kurang paham? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Silakan diskusikan urutannya. Nanti pilih satu orang temannya untuk yang ke depan kelas untuk mempresentasikan, dan yang lebihnya nanti akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Hah? Iya. Ayo silakan dibuat. Kelompok 2 saya buat masalahnya, kemudian urutan pembicaranya. Nah, yang terakhir pada acara ini kuat lebih tinggal manggil menguasai deh, tinggal menguasai juga. Nah ini aku biasa satu juga tinggal manggil menguasai deh.
Ayo, waktu terus berjalan. Itu adalah masalah yang biasa kalian lakukan setiap hari. Sudah? Lomba 3 siap lagi.
Hah? Hah? Nah, setelah selesai didiskusikan, sekarang saatnya kita mempresentasikannya ke depan. Kelompok mana yang mau maju dulu? Kelompok 3. Silakan. Kita dari kelompok 1 saja dulu. Nah, silakan kelompok 1 maju ke depan. Sambil membaca kayaknya masalahnya yang pertama ambil
Cuci sikat gigi dengan air.
Dari ketika presentasi yang telah Bapak sampaikan di depan tadi, Bapak akan memberikan sedikit penguatan. Anak-anak Bapak semuanya sudah bisa menelaah apa masalahnya dan bagaimana urutan cara menyelesaikan masalah ini. Bapak lihat di sini semuanya sudah tahu. Kalau kita ingin menggosok gigi, yang pertama kita pasti mengambil sikat gigi dan odolnya. Kemudian sikat giginya kita cuci, barulah dikasih odol. Dari ketiga penampilan presentasi kelompok tadi, ternyata semuanya sudah melaksanakan dengan baik, urutannya juga sudah benar. Jadi Bapak berikan aplaus buat anak-anak semua. Tepuk tangan buat semua. Berarti anak-anak Bapak sudah memahami konsep tentang berpikir komputasional. Jadi untuk lebih memperdalam pemahaman kita, siapa yang bisa dapat memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita dari awal sampai sekarang ini? Apa kesimpulan yang telah kita pelajari materi kita hari ini? Silakan Aira. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Bagus. Apa lagi? Cuma Aira satu orang. Tentang materi kita apa tadi? Silakan Diana. Bagus. Sama dengan Aira. Apa lagi? Materi kita tadi apa? Berpikir komputasional. Berarti apa kesimpulannya? Silakan Cak. Anak-anak Bapak dapat berpikir seperti komputasional. Apa lagi? Bisa menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari ini dengan urutan yang benar. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini.
Jadi untuk menguji apakah anak-anak Bapak ini memang sudah memahami sekali tentang pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengadakan sedikit evaluasi. Di sini Bapak memberi 5 buah pertanyaan, tidak banyak, cuma 5. Silakan dibuat nanti namanya, kemudian silakan diisi evaluasi ini. Jadi di sini Bapak akan lihat apakah benar-benar dipahami atau masih ada yang kurang. Atau ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini? Sebelum KPD ini Bapak bagikan, apakah anak-anak Bapak ada yang mau bertanya atau masih ragu atau kurang paham? Sudah? Sudah paham. Berarti kita langsung adakan evaluasi hari ini. Oke. Nah, lagi nomor sekarang ini. Yo, kok orang-orang lagi. Satu Terpikir komputer. Sudah? Disilang. Kan tinggal silang aja di bawah pertanyaan. Sudah? Belum, Pak. Pak. Ya, cepat, cuma 5 pertanyaan. Kalau siap, silakan dikumpulkan ke depan.
sebagai bahan pengayaan bagi anak bapak kasih PR di rumah buat cari satu masalah di rumah dalam sekitar rumah kalian anak bapak semuanya. Kemudian tentukan cara menyelesaikan masalahnya dengan algoritma, dengan urutan yang benar. Bisa? Nah, besok kita kumpulkan. Nah, pesan moral dari pembelajaran kita hari ini kepada anak bapak semua adalah dari pembelajaran berpikir komputasional ini, anak bapak semuanya diharapkan nanti bisa menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah maupun di mana saja. Kalau ketemu sebuah masalah, yang pertama kita lakukan adalah menentukan apa masalahnya dahulu. Setelah ketemu masalahnya, baru kita buat bagaimana cara menyelesaikan masalah itu dengan urutan-urutan yang benar. Jadi kalau masalahnya ketek, selesai. Kalau nyo kadang tambah selesai, bukan bertambah masalah itu, tapi habis terselesaikan masalahnya. Nah, jadi setelah kita mempelajari pembelajaran berpikir komputasional ini, kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.